Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fardilia Zahra, NPM 2301011029. Program studi yaitu adalah Pendidikan Agama Islam kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makiyah dan Madaniyah. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, yaitu adalah sebagai kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan melalui perantara malaikat Jibril, yaitu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wahyu pertama yaitu adalah di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaitu tepat pada 17 Ramadan 660 Masehi. Yaitu adalah berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Yaitu sejak 17 Ramadan. Para ulama yaitu membagi masa turunnya ini menjadi 2 periode, yaitu yang periode pertama yaitu adalah periode Mekah, yaitu 12 tahun. Yang kedua yaitu adalah periode Madinah, yaitu sejak hijrah yaitu 10 tahun. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu Mekah dan Madinah. Dibagi menjadi dua yaitu adalah Makiyah dan Madaniyah. Apa sih itu Makiyah dan apa sih itu Madaniyah? Yaitu Makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka disebut dengan periode Mekah atau Makiyah. Surah-surah Makiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Yaitu dimulai pada 17 Ramadan. Untuk ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah yaitu adalah hijrah ke Madinah itu dinamakan dengan Madaniyah. Contoh Makiyah yaitu ada surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat Shad, dan masih banyak lagi. Ciri-cirinya yaitu adalah ciri-ciri surah Makiyah yaitu adalah ayat atau surahnya berisikan seruan tentang dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seputar wahyu, alam gaib, hari akhir, serta gambaran tentang adanya surga dan neraka. Yang kedua yaitu adalah Madaniyah. Jadi Madaniyah yaitu adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Menurut Abdul Jalal, untuk mengetahui Makiyah dan Madaniyah yaitu adalah ada 4 kategori. Yang pertama yaitu adalah geografis, yang kedua yaitu subjektif, yang ketiga yaitu historis, dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah konteks analisis. Yang pertama yaitu adalah teori geografis. Teori geografis yaitu adalah teori yang berorientasikan pada tempat turunnya Al-Quran atau ayat. Yang kedua yaitu adalah teori subjektif, yaitu jika subjeknya orang Mekah maka dinamakan dengan Makiyah, dan jika subjeknya yaitu adalah orang-orang Madinah maka dinamakan dengan Madaniyah. Yang ketiga yaitu adalah historis, yaitu teori tentang sejarah turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dinamakan Makiyah, dan yang diturunkan di Madinah yaitu dinamakan Madaniyah. Dan yang terakhir yaitu adalah
konteks analisis atau teori tentang isi. Jadi teori ini mendasarkan kriteria yang membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Contoh surah Madaniyah yaitu adalah surat An-Nisa ayat 1 dan surat An-Nisa ayat 133, surat Al-Huzarat yaitu ada ayat surat Al-Huzarat ayat 13 dan masih banyak lagi. Cara mengetahui Madaniyah yaitu adalah para ulama bersandar kepada Simai Nakli dan Al-Qiyasi dan Qiyasi Istihadi. Jadi Simai Nakli yang didasarkan pada riwayat yang sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana peristiwa apa yang dikaitkan dengan diturunkannya wahyu, sebagian besar didasarkan pada cara ini yang ciri-cirinya yaitu adalah mengandung ketentuan faraid dan had. Yang kedua yaitu adalah mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga yaitu adalah mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. Yang terakhir yaitu adalah manfaat. Manfaat mengetahui surah Makkiyah dan surat Madaniyah yaitu adalah sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran, sebab pengetahuan memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan dan mengetahui ayat-ayat Al-Quran dengan benar, sebab mengetahui tempat turunnya, kapan diturunkan, dan mengenai apa yang diturunkan itu sangat penting. Jadi baik, terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.